di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhis Shalihinnya, yang kita masih di babu ta'kidi tahrimi malil yatimi. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Fi babi ta'kidi tahrimi malil yatimi sampai kepada hadis, dan hanya satu hadis saja yang dibawa. Wa an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau baginda Nabi bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqati, jauhilah, hindarilah as-sab'a, 7 hal, al-mubiqati, yang menjerumuskanmu, yang menghancurkanmu. Ada 7. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, mahun, apa itu ya Rasulullah? 7 yang kau sebutkan yang menjadikan sebab kehancuran itu apa? Qala, baginda Nabi menjawab, asyirku billahi, menyekutukan Allah, wassihru, kemudian sihir, wa qatlu nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa-jiwa yang terhormat tanpa dengan cara yang dibenarkan secara syariat, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatimi, dan makan hartanya yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan mundur di saat berada di tengah peperangan, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilati, dan mengqadhf atau menuduh wanita-wanita muslimah yang baik dengan perzinaan. Kita akan rinci satu demi satu insyaallah. Asyirku billah, sebab kehancuran, kehinaan selamanya, di akhirat tidak ada keselamatan baginya. Menyekutukan Allah, meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau meyakini ada sesuatu selain Allah yang punya kuasa seperti Allah. Dia percaya akan adanya Allah, akan tapi dia mempercayai sebuah tempat, di dalamnya katanya ada penjaganya, lalu diyakini kalau ia seperti punya kuasa seperti Tuhan. Tidak tahu namanya siapa, Nyi apa gitu, kayak Nyi Roro Kidul atau Nyi apa Nyi. Kalau diyakini sebagai makhluk namanya jin, ya biasa. Tapi kalau sudah diyakini punya kekuasaan seperti kuasa Tuhan, kuasa Allah, syirik. Atau mempercayai ada kekuatan dalam sebuah benda yang dari zatnya bukan dari kekuatan Allah. Ini meyakini di situ ada kekuatannya. Ini beda dengan orang yang membawa misalnya firman ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang ngambil keberkahan dari ayat Al-Qur'an yang ditulis, itu berbeda. Tapi tidak benda-benda atau apapun selain Allah diyakini punya kekuatan, kekuasaan seperti kekuatan Allah, yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini adalah syirik, menyekutukan. Kemudian termasuk di dalam wilayah menyekutukan itu nanti adalah orang yang semula berada di dalam wilayah Islam, akan tapi melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari Islam. Biarpun tidak disebut menyekutukan, tapi satu martabat, yaitu murtad, masuk di dalamnya. Ini pembahasan masalah murtad ini bahasannya luas. Sebab-sebab murtad, merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat. Ini adalah keluar dari iman. Merendahkan surga, merendahkan neraka. Imam Ibnu Hajar menyebut dalam satu kitabnya namanya Qawati' ul Iman. Jadi dalam kitab tersebut disebutkan tentang apa sih yang menjadi sebab kita keluar dari iman, dari Islam. Nah, ini harus kita waspadai, maka harus kita jaga iman yang ada di dalam hati kita.
Dan menjaganya sebetulnya sudah jelas, mudah, asalkan kita mengagungkan Allah, mengagungkan yang diagungkan Allah, mengagungkan yang diagungkan oleh Allah, karena Allah, maka akan selesai urusannya. Kemudian kita membenci yang dibenci oleh Allah, selesai. Tapi di saat ini, masalah wala wal bara, mana yang harus kita bela, mana yang harus kita yang tidak boleh kita bela, tidak dibedakan, akhirnya berantakan. Yang seharusnya dibela menjadi tidak dibela. Inilah carut marutnya kehidupan ini ya. Orang yang seharusnya dibela tidak dibela, yang seharusnya dibela malah tidak dibela, yang seharusnya tidak dibela malah dibela. Ini enggak jelas ukurannya itu apa sih kita membela. Kita membela seseorang karena Allah, karena dia ada urusannya dengan Allah. Kalau ada orang di dalam kehinaan, kemaksiatannya, memang kita tidak boleh mencaci, menghina, tapi enggak boleh membantu. Sebab ta'awun itu hanya fil khair, fil birri. Wa taqwa bukan ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam kebaikan, selagi dalam kejelekan enggak boleh. Lah inilah orang kalau tidak mengerti mana yang harus dibela dan mana yang tidak boleh dibela, rancuh. Apalagi dia seolah-olah jiwanya jiwa yang baik, lembut hati, mudah membela, enggak tegaan. Akhirnya apa? Yang seharusnya dibela tidak dibela, yang seharusnya tidak dibela malah dibela. Ini adalah membahayakan. Itu adalah kroposnya iman, bisa saja menjadi lihat dicopotnya iman. Kalau orang syirik menyekutukan Allah, mengadakan meyakini adanya Tuhan selain Allah, atau ada selain Allah punya sifat seperti sifat Allah, atau mengatakan ada selain Allah punya pekerjaan seperti pekerjaan Allah, itu syirik. Maka di neraka selamanya. Ada selain orang syirik tadi orang murtad, dia adalah satu martabat nanti di neraka, satu pangkat dengan orang yang menyekutukan Allah selama-lamanya. Maka dari itu ayo kita jaga iman kita, hati-hati. Iman itu di dalam hati, hati raja dalam dirimu, yang akan menggerakkan dirimu untuk menjalankan sesuai dengan perintah hatimu. Kalau di dalam hatimu ada keimanan kepada Allah dan Rasulullah, secara otomatis yang ada di dalam anggota zahirmu pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Mau tidak mau itu. Karena suara hati sangat keras didengar oleh anggota tubuh. Baik. Menyekutukan Allah, naudzubillah. Dan ada lagi memang syirik tapi tidak sampai mengeluarkan dari iman, namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yaitu syirik khafi itu riya, berbuat bukan karena Allah, berbuat karena manusia, ingin disanjung oleh manusia. Dan itu sangat ditakutkan Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang paling aku takut adalah syirkul asghar, syirik kecil, tidak mengeluarkan orang dari iman tapi menghabiskan pahala. Berbuat baik bukan karena Allah tapi karena manusia, dan bisa menjadi sebab murka Allah. Menjadi sebab murka Allah karena itu dosa. Maka dari itu kita perlu membangun ketulusan. Nah ini ketulusan ini juga yang menata hati kita di dalam berbuat. Kalau hati benar karena Allah, maka langkah kita pun akan tertata. Dalam perjuangan pun akan tertata. Yang berjuang pun tidak semuanya selamat kok. Pada zaman Nabi disebutkan neraka itu akan dinyalakan pertama kali, diantaranya ya untuk orang yang menyerukan jihad di jalan Allah, mati di medan laga, tapi ternyata perjuangannya itu bukan karena Allah, tapi karena dia ingin disebut sebagai seorang pemberani dan seorang pahlawan batal. Seorang batal, seorang pahlawan. Mati di medan laga tapi di neraka jahanam. Kenapa? Dia berbuat bukan karena Allah. Satu lagi orang yang dermawan di dunia, tapi ternyata dia masuk neraka, ditanya, untuk apa kau berderma? Dia menjawab, untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta, engkau berderma hanya engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Tidak ada kegiatan sosial dimanapun kecuali dia nongol yang pertama. Masya Allah, paling banyak membantunya, tapi lupa Allah. Dia ingin disanjung oleh manusia, maka tidak ada apa-apa, nyala api neraka untuknya. Yang satu lagi adalah seorang yang alim, ahli Quran, memahami Al-Quran, memahami isinya, ulama. Ditanya, untuk apa kau belajar ilmu? Katanya, untukmu ya Allah. Bohong, kadzibta, kau dusta, engkau itu semua engkau belajar hanya engkau ingin dianggap sebagai orang yang paling alim di kampungmu, di kotamu, di negerimu, atau di dunia.
Lalu diperintah mencarilah surga kepada orang yang menyanjungmu. Gimana orang menyanjung nggak bisa punya surga? Di neraka, naudzubillah. Di antaranya tadi orang yang riya. Orang yang riya berbuat bukan karena Allah, maka ini harus kita asah, rugi dan rugi dan rugi. Ini ilmu khusus. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya-nya tentang bagaimana membersihkan hati dengan riya. Riya itu halus. Halus sekali sehingga orang kadang tidak sadar ternyata dirinya di dalam wilayah riya. Enggak sadar. Orang memberikan nama, memberikan sebuah tempat kebaikan dengan namanya, bisa saja riya, bisa saja tidak. Sebab riya bukan di tempat itu, riya itu di dalam hati tempatnya. Makanya kita tidak boleh menilai orang dengan dohirnya dia riya atau tidak riya. Makanya jangan sok tahu tentang riyanya seseorang. Dikatakan bahasanya riya itu adalah akhfa min dabibin namlatis sauta ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Lebih lembut yang namanya riya itu daripada langkah kaki. Langkah kaki. Ini langkah kaki semut hitam di bawah, di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitu halusnya. Makanya kita harus waspada, jangan mengentengin, jangan rasa sudah enggak riya lagi, hati-hati. Bisa saja habis sekali sanjungan dari manusia. Yang kita nanti-nanti berhari-hari kapan aku disanjung. Zaman ini kalau Ustadz viral, ini viral nggak ini? Ceramah hari ini, wah ini, oh, apa lagi? Ada di koran nggak besok nih kita ini, berita kita ini? Kita kan berjuang sekarang. Anda nggak coba lihat, beli koran semuanya. Aduh, wah, gimana ini? Nggak disebut kita ya, wah, disebut pejuangnya tapi kitanya nggak ada nih. Wah, ini nggak benar nih wartawannya, wah, Allah, luar biasa. Riya, nah, riya itu syirik halus. Maka itu mubiqat juga. Cuman bedanya kalau syirik akbar itu menjadikan dia di neraka selama-lamanya. Kalau syirik asghar itu ada batasnya, kayak dia masih iman. Tapi tetap mubiqat. Sebab di situ Rasulullah menyebutkan mubiqat itu syirik, menyekutukan Allah. Dan syirik akbar bisa sama. Jadi syirik asghar atau riya adalah termasuk minal kabair, dosa gede. Kemudian setelah itu apa tadi? Syirku. Sihru. Oh, sihir. Sihir itu ada, jangan. Kita yakini sihir itu ada. Sihir ada. Kisah Nabi Sulaiman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana, sampai seterusnya ayat. Kisah Harut wa Marut. Ada sihir. Qul a'udzu birabbil falaq itu juga tentang sihir. Naffatsati fil 'uqad. Perempuan yang meniupkan sihir-sihirnya di buhul atau ikatan-ikatan benang untuk dikirim. Jadi sihir ada. Jadi mubiqat itu sihirnya itu. Berurusan dengan orang sihir ada hukumnya sendiri. Sihir ada. Dan Nabi juga pernah disihir oleh satu orang Yahudi. Nabi disihir, tapi sihirnya tidak berpengaruh kepada urusan wahyu. Nabi merasakan, tapi setelah itu hilang. Jadi jangan sampai mengatakan sihir. Sihir ada, cuma tidak perlulah takut dengan sihir. Sihir itu tidak akan bisa terjadi kecuali izin Allah. Kita pun harus dengan Allah. Maka untuk menjauhkan kita dari pengaruh sihir, dekatlah kepada Allah. Kalau kita dengan sesungguhnya membiasakan dengan Al-Quran di lisan kita dan di hati kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Biasanya Qul A'udzu Birabbil Falaq itu kan turun karena Nabi Muhammad kena sihir itu kan.
Baca qul falak, qul binnas, zikir, aman, nggak akan kena sihir. Kalaupun kena, tidak akan punya pengaruh, mungkin ya pusing sesaat atau apa. Makanya jangan dikit-dikit sihir terus. Nah, ini ada orang dikit-dikit sihir, disantet sama tetangga, dagangan nggak laku, sudah bilang, waduh, dikasih bunga-bunga sama tetangga. Orang dikasih bunga kan senang. Ulang tahun, ucapan selamat, tokonya buka. Cuman kadang diprasangka buruk dengan orang, lihat. Sihir memang jelek, tapi kita pun jangan mudah berprasangka kepada orang. Dikit-dikit sihir, sihir, sihir. Yang urusan dengan sihir itu siapa? Ad-dukun. Nah, ya dukun. Naudzubillah. Dan yang urusan dengan dukun ini adalah orang gila pangkat, gila dunia, gila. Biarpun dia orang berilmu kadang-kadang. Ustadz punya ilmu tak taunya sebuah masalah pergi ke dukun, innalillah. Apa itu? Ajib. Terus Tuhan Allah di mana? Allahnya, Tuhannya di mana? Pergi ke dukun dan sebagainya. Oh dia begini, misalnya. Bahkan urusan sakit dan sebagainya. Dia menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Giliran ke tempatnya dukun sembuh. Ah, ini berarti diuji dia, tersesat dia. Hati-hati, pergi ke dukun sembuh, ke dokter nggak sembuh, giliran ke dukun sembuh. Wah, ini berarti setan berhasil, sukses setan. Sehingga lebih percaya kepada dukun. Lihat, ini sakit anak yang pertama, anak yang kedua nggak kira ke dokter, langsung ke dukun. Setan tutup tangan. Teman aneh loh. Kamu teman saya, sudah semua. Jangan urusan dengan dukun. Sok tahu tentang isu ramalan segala macam. Mendatangi dukun termasuk dosa. Arraf atau kuhana, arraf, man ata arrafan. Yang datang kepada dukun yang sok tahu tentang esok hari yang terjadi, ngeramal kamu begini begini begini. Datang tok fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya tentang sesuatu urusan dengan ilmunya, ilmu pedukunannya tadi, ilmu sihirnya. Lam tuqbal salatu arba'ina yauman, arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya 40 hari. Ini datang tok nanya-nanya, Pak dukun, nah ini. Dan rugi ilmu semacam itu. Jadi semua ilmu itu bisa saja berubah menjadi ilmu bermanfaat kecuali ilmu sihir. Tidak ada manfaatnya. Ilmu apapun coba kalau diperhatikan, itu bisa bermanfaat. Ilmu pertanian, ilmu ini, ilmu itu, hanya ilmu sihir yang nggak berguna. Bahkan merugikan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kalutnya seorang istri karena ada pengen istri suaminya cinta kepada dia, dia akan dukun, innalillah, dibohongi sama dukun, peres. Seorang suami juga begitu, urusan dagang dan sebagai bisnis. Ajib, ahli iman. Ini yang dikhawatirkan. Sihirnya jelas. Makanya penyihir itu kalau sudah diketahui hukumnya dibunuh. Ini yang datang pada penyihir ini, tapi sihir. Yang datang pun lihat pahala apa sholatnya tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Dosa besar. Kalau mempercayai omongannya kufur dia. Dengan ramalan-ramalan. Ramalan dianggap keramat. Dia ngarang. Ada kan kasyaf keramatnya para kekasih Allah. Berkata sesuatu ternyata terjadi. Dukun ngarang. Apalagi dukun cerdas. Dia tidak harus pakai ilmu-ilmu aneh, bohong saja dia. Makanya kasyaf pun juga jangan selalu diobral, nanti jadi kayak dukun nanti. Orang kasyaf sendiri mengetahui itu kan dibukakan oleh Allah, bukan setiap orang bisa mudah kasyaf. Bahkan ada orang cerdas itu melihat sebab akibat bisa menghasilkan sebuah kesimpulan nanti akan terjadi begini dan benar, itu sah, itu bukan ilmu ramal itu. Ada seorang memprediksi, dulu ada satu buku apa yang masyhur itu prediksi, apa namanya, Pemeka Trend 2000, ada nama. Orang barat itu yang punya orang Indonesia langsung jadi dukun kayaknya itu.
Apalagi pakai kopiah putih, dianggap wali, keramat dia. Dia memprediksi. Ya bantu suami istri apa megatan apa Aburdin sama John Nisbet apa namanya siapa itu orang-orang begitu lihat. Sebenarnya orang tidak beriman, dia memprediksi sesuai dengan sebab akibat dengan apa namanya? Dengan keadaan-keadaan yang dilihat, lalu dia memprediksi tentang ekonomi, tentang perkulaan, tentang perpolitikan. Nah, ini untung dia nggak pernah urusan sama dukun, nggak urusan sama santri. Kalau urusan sama dukun dianggap dia dukun hebat. Kalau urusan sama santri dianggap keramat nanti. Kan kacau nih. Ini serba salah kadang-kadang manusia. Wah, ini prediksinya dahsyat, hebat. Mengagumkan itu. Apa yang terjadi di tahun 2000 itu. Oh. Sampai orang mengatakan, wah terjadi, benar terjadi. Untung yang ngomong bukan ustadz. Ya. Kalau ustadz langsung keramat, wali itu. Makanya kita jangan dikit-dikit kasyaf. Ini ada merendahkan tentang kasyaf. Itu Allah bukakan. Kita datang ke rumah ustaz, oh saya dikasaf sama dia, ente ini siapa dikasaf-kasaf ini? Ini adalah berlebihan juga dari sisi ini, merendahkan tentang karamah, merendahkan tentang kemuliaan. Dan orang mendapatkan kasaf, para kekasih Allah mendapatkan kasaf itu berat, karena harus melihat aibnya orang kadang-kadang. Di sisi lain perdukunan, dikit-dikit, wah dukun apalagi benar, itu ngarang. Pas saja. Oh salahnya itu 12 kali, benernya sekali itu sudah dianggap kayak, oh bener semuanya omongannya. Perdukunan aja udah sihir. Kalau mempercayai keluar dari iman kita, naudzubillah. Kalau kita datang tok menjadi sebab tidak diterima amal kita, salat kita 40 hari. Sihir. Sihir itu ada ilmunya khusus dan juga kadang sihir. Apakah ada mensihir dengan ayat Al-Qur'an? Dijawab ada. Yaitu di saat menggunakan Al-Qur'an bukan untuk kebaikan, itu menjadi sihir. Membaca Al-Qur'an berulang-ulang biar orang itu mati tabrakan. Nah ini setan yang melayani. Senang, bukan Al-Quran. Al-Quran adalah untuk kebaikan semuanya. Tapi niatnya orang yang membaca ini, bisa-bisa. Baca Al-Quran, bolak-balik, ayat dibolak-balik, bolak-balik. Tapi ayatnya bukan berkah bagi dia, siksa bagi orang itu. Mantra itu dari zatnya mantra, gak ada gunanya kalimat. Cuma di saat ada iblis, syaitan, jin kafir, yang mengikuti mantra tersebut menjadi berguna, menjadi punya pengaruh. Termasuk ayat yang dibaca padahal. Hati-hati menggunakan ayat Al-Quran tapi untuk kejahatan ya, bisa terjadi pengaruhnya setan, iblis. Syifa, rahmah Al-Quran itu bukan untuk itu. Baca Al-Quran karena rindu kepada Allah, bukan untuk agar tetangganya tokonya nggak laku, agar jodohnya pendek, agar mati, agar tabrak mobil, agar wah, naudzubillah. Maka sampai disebutkan ada dukun yang nyamar jadi ustadz ya begitu tuh pakai ayat-ayat tapi ilmunya perdukunan, pada bahaya itu. Lihat omongannya sudah ngelantur, sok tahu ini, melihat ini, saya terus ngobrol dengan ini, wah saya kedatangan ini, ustadz gelarnya, ustadz. Makanya tadi kita kasih al-ad-dukun itu, karena ada ustadz ngaku dukun, ada dukun ngaku ustadz. Sok tahu, innalillah, hati-hati. Ada jadi ilmu-ilmu sihir itu adalah bisa saja ilmu dipelajari dengan mantra-mantra yang kita itu artinya bahkan mungkin dengan ayat-ayat tapi diselewengkan sehingga setan yang mengikutinya, naudzubillah, main-main Al-Quran dosanya besar banget, double banget itu. Semoga Allah menjauhkan dari hal ini. Maka jangan sampai ada keluargamu datang ke sana, ke tempat ini. Biarpun katanya sembuh dan sebagainya, ketahuilah kesembuhannya adalah fitnah. Sakit datang ke dukun sembuh, fitnah. Wah tapi bener omongannya, fitnah. Dia ngomong, wah di rumahmu ada begini ya. Tolong itu pinggiran, coba ente datang ke depan pintu, sebelah kanan ada batu enggak? Oh iya betul, Astaga kok tahu ya? Iya banyak batu di rumah, udah tahu bisa aja, batu aja. Ya, coba kamu buka kira-kira ada bata-bata, enggak tatakan bata-bata ada. Coba di situ ada kodok. Ya, kok biasanya kau ngarang dia. Dia ngerti, biasanya ada bata apa ya, kodok sembunyi di bata atau ada ilmu dukun sudahlah, kamu banyak dibohongi dukun. Sebuah kisah satu orang ilmu dukun
Ustadz ngaku, dukun ngaku ustadz. Datang ke rumahnya seseorang, langsung bilang, wah ini banyak jinnya ini. Ini yang bikin gak kerasan, ini dia ganggu sama orang ini. Kemudian sambil berjalan, kemudian dukun, ustadz bukan dukun. Ustadz ini sama suaminya, suami yang tuan rumah itu, berjalan begitu. Istrinya di belakang agak jauh, ngikuti di belakang mau kemana itu. Rupanya di saat suaminya itu agak ke depan, dukun itu di belakang dikit langsung jongkok. Setelah jongkok berdiri lagi lalu muter-muter. Terus ngambil aring, ambil ceret, teko. Siram begitu. Oh, ini ditanam keris ini. Istrinya tahu yang nanam dia jongkok tadi nanam keris. Pura-pura muter, oh ada keris ditanam di sini. Memang adalah pendusta memang. Dan dia ngaku ustadz lagi lah. Ini repot ini. Ustadz ya, astagfirullah. Makanya hati-hati dalam hal ini. Sengaja kami sampaikan, jangan bohong deh. Kalau jadi ustadz yang benar berbohong, rugi di hadapan Allah. Ini kenyataan ini kayak begitu tuh, kisah begini nih. Ya jongkok, keris dimasukkan ke dalam tanah, pura-pura dari muter nyari, disiram, yuk kelihatan keris. Wah, buang di kuburan sana, buang di kuburan. Alah, Pak Dukun, yang letakkan keris kamu. Pura-pura dikirim sama orang. Pasti yang ngirim orang jahat, Pak. Ya, oh, ya nih kamu sendiri jahat. Ini hal-hal gitu, jadi ilmu pedukunan itu banyak kebohongan, nggak usah. Tapi ada sihir itu ada memang. Tapi orang beriman nggak perlu takut dengan sihir. Oh, ngajar Allah kok yang punya, orang penyihir Allah, ya Allah kok takut kita dengan Allah. Maka dari itu pangkas keraguan-raguan, jangan gampang terpengaruh kayak radar. Semakin kamu mikirin semakin kena nanti. Sudahlah, saya baca zikir yakin dengan Wirdul Latif, dengan Rotibul Haddad, dengan Wirdul Fa, dengan yakin, aman sudah selesai. Baca Quran sudah tidak usah pusing. Kalau ada orang mensihir kita akan segera berlalu. Nggak usah berlalu takut. Nah. Ngusir itu lebih mudah daripada ngusir yang hidup. Kucing itu susah, yang suka ngerusak makan, yang suka ngerusak dapur itu susah dikejar, kelihatan kucing. Kalau jin setan bacain doa pergi, sudah selesai. Jin yang tidak terlihat dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim baca Al-Quran dengan zikir pergi dia. Tapi jin yang kelihatan ini yang susah. Itu ya, sihir. Jadi malah sihir hati-hati. Jangan urusan dengan sihir sama sekali sudah. Dan banyak tertipu dengan sihir ini. Bahkan ada suatu ketika berkata, tapi setiap pesan orangnya baik sekali. Orang baik itu tidak hanya di kaum muslimin kok. Sifat baik ada di orang kafir ada. Sebelum masuk Islam dia baik. Makanya orang baik di saat kafir, kalau masuk Islam sangat baik lagi. Jadi orang baik itu ada perilaku baik, watak lembut. Itu masalah watak, tapi tidak punya iman mereka. As-sihir. Setelah sihir apa? Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan yang hak. Jadi ada membunuh yang tidak boleh dibunuh adalah seorang muslim. Kemudian ahli zimmah, orang kafir yang menjadi ahli zimmah yang hidup bersama kita. Atau muahad, orang kafir yang ada perjanjian hidup bertetangga dengan kita yang baik, dengan negara, perjanjian antara negara dengan negara hidup baik. Ada lagi musta'man, orang kafir yang masuk ke tempat kita memang minta jaminan keamanan, nggak boleh kita khianat. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi, orang kafir yang memusuhi kita, memusuhi Islam. Itu adalah darahnya halal dia, darahnya boleh ditumpahkan karena kurang ajar dia memusuhi. Kalau nggak musuhi ilat Islam nggak boleh. Termasuk bentuk menyusui, bentuk memusuhi. Bentuk memusuhi Islam apa? Mencaci Nabi. Nah, kalau seperti itu dia adalah menjadi harbi. Dia kurang ajar, tidak menghargai kita. Maka boleh dibunuh yang demikian itu. Nah, nanti ada orang muslim yang menjadi boleh dibunuh.
Orang muslim yang boleh dibunuh. Di antaranya adalah karena qisas. Orang muslim boleh dibunuh karena qisas. Membunuh orang muslim itu dosa gede ya. Membunuh seorang muslim dosa besar. Membunuh orang kafir dhimmi yang hidup bersama kita, musuhan dengan Nabi. Nabi yang mengancam, kau musuhi dia, musuhi aku. Allah, indahnya Islam. Maka orang di luar Islam gak usah ragu deh hidup dengan kaum muslimin. Nabi nata kok kehidupan yang benar. Ada perlindungan khusus dari Nabi. Nah, ada darah, na'udzubillah, seorang muslim yang menjadi darahnya boleh ditumpahkan, yaitu membunuh seorang muslim. Maka namanya qisas. Qisas ada, dibunuh. Qisas adalah untuk kehidupan. Qisas adalah untuk kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Tapi bagi orang yang merenung, bagaimana membunuh kok kehidupan? Karena Anda karena tahu adanya hukum qisas, maka orang membunuh itu pada takut. Sebab kalau aku membunuh nanti dibunuh, mending nggak usah bunuh deh. Satu ungkapan yang dahsyat, walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas ternyata ada kehidupan yang betul. Kalau ditegakkan hukum qisas, nggak ada orang berani bunuh. Karena dia ditangkap langsung dibunuh juga dia. Kemudian yang boleh dibunuh adalah siapa selain qisas? Qisas, orang di qisas bisa masuk surga kok. Dia muslim melakukan pembunuhan lalu dia ditangkap kemudian dibunuh, sudah diampuni. Banyak gini kaidahnya. Selagi sudah dihukum di dunia sesuai dengan prosedur hukum syariat, maka di akhirat tidak akan dituntut lagi. Maka dihukum qisas, dia disolati, diperlakukan sebagai kaum muslim mukmin. Yang kedua adalah zina muhsan. Allah. Zina muhsan adalah seorang laki atau perempuan yang pernah merasakan hubungan halal, kemudian dia berzina. Allah, dirajam sampai mati itu. Kalau masih berjaga atau perawan melakukan zina, dicambuk 100 kali dan diungsikan. Akan tapi kalau sudah pernah punya halal kemudian melakukan zina, dia itu dia boleh ditumpahkan darahnya. Artinya betul-betul di dunia terhinakan dia. Na'udzubillah. Hukumannya di hadapan Allah besar. Makanya kalau sudah tapi kalau sudah dihukum di dunia nggak ada lagi. Kisah Ghamidiyah, kisah Ma'iz. Ngadep kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu. Aku terjerumus melakukan zina ya Rasulullah. Tapi Nabi yang rahim, yang penuh kasih, tidak langsung menerima omongannya, suruh menarik, karena itu aib pribadi, aib keluarga itu nanti, aib qabilah, lebih baik kau tarik. La'allaka lamasta, mungkin kau hanya bersentuhan saja, Ma'iz. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja ya Ma'iz. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Tidak mungkin hanya di antara dua paha saja Ma'iz. Tidak, saya melakukannya. Oh, sampai 4 kali. Baru dihukum Rasulullah. Ghamidiyah juga begitu. Ghamidiyah setelah dirajam meninggal, mati. Ada orang yang merendahkan, mati karena zina dirajam. Mendengar ada sahabat yang memandang picik dengan wanita yang bertobat lalu dirajam sampai mati ini, Nabi Muhammad marah. Kalau ditimbang tobatnya wanita ini dengan amalnya orang ini semuanya, misalnya lebih berat tobatnya ini. Makanya kalau orang bertobat sudah jangan dicaci dan dihinakan. Memang dia adalah seorang pezina mula-mula, tapi setelah itu tobat, Ghamidiyah berzina dan dia tobat, dirajam mati, selamat dia, nggak dihukum lagi di akhirat. Allah pantang menghukum hambanya 2 kali. Makanya kalau orang sudah tobat, hijrah, itu sudah selesai, jangan dibawa ke masa lalunya. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah at-tariku lid-dini al-mufariq lil jama'ati. Orang yang boleh dibunuh adalah seorang muslim yang tiba-tiba murtad, tidak terhormat, dia bunuh.
Kemudian ada tambahan lagi adalah masalah sholat, meninggalkan sholat menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau mazhab jumhur, kalau mengatakan sholat tidak wajib, itu sama hukumnya murtad. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sholat dihukum bunuh, tapi tidak dihukumi sebagai seorang murtad. Nah, artinya kita harus hati-hati, jangan sampai kita membunuh seseorang, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau membunuh secara tidak langsung, dosa sama syirik, kongsi dalam dosa. Sampai digambarkan ada di timur sana ada orang mengatakan uk, di baratnya mengatakan tul, atau di timur orang mengatakan bu, di barat nuh, kemudian di tengah-tengah langsung membunuh. Ini yang di barat dan timur yang mengatakan bunuh, itu lalu orang melakukan pembunuhan, sama dosanya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita punya ungkapan yang menjadikan orang terbunuh. Kita akan ikut andil di dalam pembunuhannya dan kita akan mendapatkan dosa. Baik, ini pembahasannya adalah masalah membunuh. Kemudian wa aklur riba, makan riba. Masalah membunuh, hati-hati ya, jangan sampai menfitnah. Sampai terjadi pertikaian, pertengkaran, sampai bunuh-bunuhan. Kita ikut andil, hati-hati. Makanya kalau ngomong yang benar, jangan semua omongan disampaikan ke orang lain. Menjadi sebab permusuhan, sebab kebencian, sebab pertengkaran. Wa aklu riba, makan riba. Innalillah. Riba. Riba itu ada macam-macamnya. Ada riba fadl, ada riba yad, ada riba nasiah. Satu lagi namanya riba gharad, yang selama ini kita sebut-sebut riba gharad. Karena pinjam meminjam yang ada lebihannya namanya riba gharad. Kemudian ada 3 macam riba lagi yang hampir kita tidak pernah menyebutnya. Kelalaian kita adalah riba fadl. Emas dengan emas dijual dengan ada kelebihannya. Riba nasa atau nasiah, emas dijual dengan uang tapi ada dengan akad yang tertunda. Misalnya bayarnya nanti. Ya aku beli deh tapi bayarnya nanti. Jadi dalam transaksi itu disebut tempo, nanti. Kemudian ada riba yad. Riba yad itu adalah jual beli emas akan tapi tidak langsung diserah terimakan, ini emasnya, ini aku ambil uangnya, ini riba. Makanya nanti insya Allah kalau tidak salah riba ini setelah bab ini ada riba. Kita jelaskan pertemuan yang akan datang riba secara panjang lebar. Betul, setelah ini ada bab riba. Jadi kesimpulannya, riba itu tidak semuanya harus merugikan loh ya. Sebab yang jelas riba itu melanggar Allah. Melanggar Allah. Riba. Jadi tidak semua riba itu merugikan. Cuman 0,%. Nah, itu sudah riba, jangan bilang merugikan. Orangnya nyaman aja kok. Nah, ada urusan itu. Bahkan nanti ada riba fadl tidak merugikan. Misalnya ada beras jelek 2 kilo, ditukar dijual dengan beras baik 1 kilo. Riba. Biarpun nilainya sama secara uang. Nah, bisa riba jatuhnya. Sama pedagang emas. Bos lagi lewat melihat emas bagus. Wah, emasnya bagus banget buat istri saya. Ya bos. Tapi saya lagi nggak bawa duit. Nggak apa bos, gampang bos. Yang penting ini ambil barangnya, duitnya nanti lah ini. Barangnya diambil, duitnya nanti, riba. Padahal bosnya dapat duit, dapat emas bagus untuk istrinya. Penjualnya juga laku karena bosnya banyak duit, nggak mungkin bohong. Dibayar esok, riba. Jadi jangan dianggap riba itu selalu merugikan. Makanya sebagian orang mengatakan, wah kalau 0, berapa sih nggak sampai riba. Yang haram kan adhafa mudha'afa. Ini masalah mafhumnya di keblinger bablasan, nggak ngerti mafhum barangkali kan di dalam urusan. Ini, jadi riba tidak harus dirugikan. Riba dosa besar. Insya Allah kita jelaskan pada pertanyaan. Nah ini kita babnya. Wa aklu malil yatimi. Riba insya Allah esok hari atau pertemuan yang akan datang. Riba kita bahas dengan panjang lebar. Wa aklu malil yatimi. Ini permasalahan apa? Mahallus syahidnya atau poinnya ya ini kan babnya makan hartanya anak yatim. Cuman Imam Nawawi seperti biasa mengambil hadis seutuhnya kadang, kemudian salah satunya permasalahannya adalah ada sangkut pautnya dengan pembahasannya.
yang dibahas saat ini, yaitu wa aklu malil yatimi, makan hartanya anak yatim. Innalillah. Hati-hati anak yatim, anak yatim. Panjang lebar sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini hanya kita mengambil hadisnya saja. Anak yatim tolong hati-hati, jangan zalim pada anak yatim. Jangan berani zalim pada anak yatim. Ketahuilah Allah bisa saja menyatimkan anak kita di hari ini juga. Yang ngurusi anak yatim, waspada, jangan seenaknya, jangan anak yatim hanya dijadikan alat untuk cari uang. Sebab anak yatim memang mengundang orang untuk bisa ternyuh, menjadikan orang ternyuh, sehingga mudah bagi orang untuk mendengar anak yatim membantu. Tapi kadang anak yatim hanya jadikan alat untuk mengayakan diri. Naudzubillah, ini orang ahli neraka berjalan di atas bumi itu. Orang jaga anak yatim itu dengan Allah, disayang Allah, dicintai oleh Allah, dan dekat dengan baginda Nabi sampai dikatakan kahataini. Orang yang menyantuni anak kahataini. Kemudian disebutkan ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Nanti di akhirat itu orang yang makan hartanya anak yatim itu kalau berjalan di padang mahsyar itu keluar mulut api. Kepanasan dia. Dari matanya keluar api, telinga api. Semua orang tahu kalau ini adalah suka makan hartanya anak yatim. Allah. Tak tanya siapa dia? Ibunya. Ibunya makan harta anaknya yang yatim. Saudaranya yang ngerebut harta adiknya yang yatim. Masya Allah. Ustadz lagi, na'udzubillah. Oh. Ustadz kok begitu mulutnya? Iya, saya trader. Adik saya sia-siakan. Adik saya tidak saya sekolahkan, harta yang saya ambil. Sebab kalau adik saya pintar nanti adik saya jadi kiai di sini. Saya nggak bisa jadi kiai, nanti rugi saya. Wah, ini kacau. Ngiri sama adiknya. Wa tawalli yaumaz zahfi, berbalik di saat berada di medan laga. Nah ini di saat berada di medan laga, sebab di dalam peperangan itu pasukan yang diturunkan di medan laga itu sudah dihitung oleh komandannya. Komandannya sudah menghitung antara kekuatan lawan dengan kekuatan kita. Lah tak taunya di tengah-tengah di medan laga tiba-tiba langsung keluar. Ini kan bikin porak-poranda dalam sebuah peperangan. Makanya ini dosa besar. Dosa besar. Nah, kalau sudah maju sampai mati syahid nanti. Baru tengah-tengah mundur. Kisah perang Uhud kan demikian. Diprovokasi oleh orang munafik. Ada beberapa persen daripada pasukan yang datang mau mundur. Oh, kacau. Berantakan. Yang terakhir adalah qadhful muhsanati wal mu'minati al-ghafilati. Jadi mengqadhf. Qadhf itu apa sih? Qadhf itu adalah menuduh orang lain berzina. Baik dengan tuduhan yang terang-terangan engkau berzina, atau kita menggelari dia dengan gelar yang itu biasa dipakai oleh orang berzina. Itu sama masuk qadhf. Misalnya seseorang mengatakan ada seorang perempuan, kau berzina. Wah, ini kau pelacur. Menuduh orang berzina. Na'udzubillah. Oh, dosa besar ini. Kadang orang tidak peduli. Kalau ada orang misalnya, seandainya kita berdua melihat orang berzina. Kita melihat dengan mata kita. Karena kita adalah termasuk penggerak, ikut pergerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, betul, lihat. Di sebuah gubuk ada orang berzina, kita buka jendelanya kelihatan orang berzina. Kita berdua lapor ke hakim, Pak Hakim, ada apa? Lapor nih, negeri ini sudah nggak benar nih. Ada apa? Saya melihat orang berzina di mana? Di gubuk itu. Siapa orangnya? Ini. Akhirnya Pak Hakim bertanya, siapa yang melihat? Saya. Sama-sama lagi. Ini berdua. Ada lagi? Enggak ada. Oh, kalau memang hanya juan berdua, kamu yang dicambuk.
laporan perzinahan harus 4 saksi, nggak boleh 2. Kok begitu? Iya. Hati-hati. Padahal benar yang lihat, nggak bisa begitu. Cuman kadang sekarang hanya sekedar fitnah. Ada orang memfitnah seorang laki-laki, seorang ini, kadang-kadang seorang ustadz difitnah melakukan dengan perempuan. Dulu ada, Allah yarham, sudah meninggal seorang ustadz, difitnah katanya dengan seorang perempuan zina, naudzubillah. Walaupun fitnahnya tidak tahu jadi apa hari ini. Kadang seorang ustadz juga begitu dikatakan fitnah, kita langsung percaya, nggak boleh begitu, nyebar lagi sudah percaya. Kita melihat saja nggak bisa, kita langsung. Kalau kita amar ma'ruf, mungkin kita mendekati assalamualaikum pada ustadz tersebut, bertanya apakah betul. Kalau seseorang, saudara kita, tangga kita, ini begitu mudah nyebar berita perzinaan. Hari ini lihat, isu. Hati-hati. Kalau niatnya betul-betul niatkan kebencian dan kedengkian, dia tidak akan mati kecuali dihinakan oleh Allah. Lihat. Orang yang menuduh orang lain berzina, hati-hati dia. Menuduh orang yang berzina. Sampai ada keterangan dia tidak akan mati kecuali dia dihinakan dengan bentuk yang serupa. Naudzubillah. Naudzubillah, naudzubillah. Orang sudah kepleset zina nggak bisa menahan dia. Tiba-tiba berzina dia, hina dia. Biarpun mula-mula di lingkungan kebaikan, lingkungan kemuliaan, akan terhinakan dia. Maka jangan berani-berani menuduh orang lain berzina. Dan zina harus ditutup. Karena apa? Kalau zina sudah menjadi kebiasaan, rusak negeri ini. Orang berzina di kegelapan malam, semoga Allah mengampuni, selesai. Suruh tobat, selesai. Nggak perlu kita permalukan di bawah ini. Kecuali kita menyebut orang itu adalah pezina karena memang dia sendiri menyebutnya. Dia bercerita, saya pelacur, saya bangga kok jadi pelacur. Oh, ya orang begitu disebut nggak ada masalah, dia bangga. Tapi kalau orang yang pelacur sesungguhnya, kalau dia melacur juga kadang sembunyi, pulang ke kampungnya juga malu dan sebagainya, nggak perlu kita ekspos dia pelacur. Kupu-kupu malam bahasanya, lonte lah macam-macam. Misalnya tuh, loh, kalau memang orangnya tidak bangga dengan perilakunya, jangan dibongkar kita. Tapi kalau dia bangga, dia sebut lonte, ya nggak ada masalah. Menyebutnya dia sendiri nggak punya rasa malu kok. Dia yang merendahkan dirinya. Pelacur apa? Kupu-kupu malam, kupu-kupu malam. Ini menuduh nggak boleh. Naudzubillah. Suatu ketika ada seorang ustadz dituduh begini, innalillah. Tuduhan-tuduhan yang unik sekali. Percaya lagi. Bahkan suatu ketika ada seorang yang subhanallah, dia mencintai kami. Akan tapi memang hatinya tidak biasa belajar hati yang baik. Datang ke kami, duduk di sini. Menyebut salah satu tokoh ya begitu. Iya, dia padahal baik orangnya, cuman sayang ya. Sayang apa? Dia kan punya skandal perempuan. Astagfirullahaladzim. Dari mana kau tahu? Kan berita yang pikir. Berita itu banyak bohong. Kamu ini orang beriman, percaya begitu. Tapi gimana bu ya? Nggak boleh kau sendiri melihat. Melihat pun nggak boleh kita mengekspos kok. Apalagi beritanya belum jelasin. Jadi kadang ada orang baik, cuman karena tidak biasa belajar begini ini. Apalagi sekarang berita tuh gampang. Orang bisa saja dirusak di esok hari, orang baik-baik bisa sekarang kan ada namanya. Untuk edit yang bagus bisa saja seorang laki-laki dengan perempuan begini diekspos foto. Orang awam yang ngerti apa ya, iya benar, yang nggak punya ilmu ini, ilmu hari ini. Oh betul tuh, betul. Kan bisa saja badannya siapa, wajahnya diganti siapa, kemudian begitu dibuat ini, kan bisa jadi. Orang awam apalagi yang nggak ngerti dunia teknologi, dia benar, astagfirullah, ya Allah. Nah, makanya Islam sudah membatasi dengan mata. Kalau perzinaan, film tidak dianggap. Bukti dengan CCTV enggak, itu hanya sudah menghantarkan kita untuk bertanya, untuk bisa menasihati. Bertanya maksudnya apakah benar dan sebagainya, kenapa kamu ada di situ, untuk menaikkan. Tapi menuduh nggak boleh. Menuduh nggak boleh. Kecuali orangnya mengaku sendiri. Jadi masalah kehormatan kaum muslimin itu perlu dijaga, kaum muslimin muslimat. Jangan gampang menuduh orang berzina, dikit-dikit berzina, innalillah. Seorang istri kadang-kadang suami saya selingkuh. Selingkuh itu apa sih bu? Berzina. Ibu melihat kayaknya, kayaknya nuduh suami berzina. Innalillah. Kayaknya. Nggak bisa begitu, hati-hati. Dan ini ilmu ini penting sekali.
Makanya suatu ketika ada suatu tokoh diekspos, diberitakan dia melakukan gini skandal seks, skandal ini innalillah, mesum dan sebagainya. Astagfirullah. Ini karena memang kita ini bodoh, tidak punya ilmu sehingga gampang terpengaruh yang demikian itu. Orang ahli ilmu nggak bisa. Kalau ada orang ahli ilmu ke bawah berarti nggak ilmunya, dia bukan ngaji, dia ngeliwet aja kali. Ada orang bercerita kepada kita, Pak, saya melihat tetangga saya berzina. Nggak boleh saya percaya. Ini siapa? Saya tetangganya yang lihat sendiri. Oh, zinanya di belakang rumah saya. Rumah saya kan bolong jendela. Saya ngelihat. Oh, nggak boleh. Kau dicambuk, nggak boleh. Lalu gimana amar ma'ruf nahi munkar bunyinya? Lah kalau amar ma'ruf nahi munkar itu adalah selagi itu penyakit tersembunyi, caranya juga halus, bukan langsung terang-terangan, bukan dipergoki begitu, bukan. Itu kan zina terselubung. Zina di dalam rumah, tersembunyi, dinasihati. Kecuali sudah membuat suatu tempat yang siapapun yang masuk berzina, tempat berzina bersama, namanya terserah tempat apa kek. Ada sebuah tempat, memang di situ ada kan tempat-tempat yang disebut dengan prostitusi atau apa itu istilahnya, perempat. Satu komplek di situ memang siap masuk ya berzina. Kalau seperti itu enggak, bukan ditutupi lagi, memang sudah tidak malu. Berarti yang situ zina, ini beda. Ini ada orang berzina di rumah tersembunyi dan sebagainya, nggak boleh dibongkar. Kalau nasihat itu dengan cara yang halus lembut, karena dia menutupi. Orang berzina sedangkan dia masih malu dengan perzinaannya, insya Allah akan tobat. Yang repot itu tidak pernah malu dengan perzinaannya, Masya Allah. Bahkan dia bangga, wah itu kemarin saya sama orang ini, sama ini. Aduh, naudzubillah. Intinya, jangan sampai kita masuk menuduh wanita-wanita atau laki-laki. Ini sebut wanita, tapi bukan wanita saja. Jangan biasa mengqadhaf. Kalau kita menuduh orang lain berzina, dicambuk 80 kali. Kalau pengen bebas di neraka nanti, cambuk 80 kali, qadhaf. Dan setelah itu tidak diterima kesaksiannya. Omongannya nggak dipaham, nggak bisa didengar lagi. Subhanallah. Makanya ini orang suka menuduh berzina itu nggak bisa didengar omongannya, nggak bisa diterima omongannya, syahadahnya ditolak, tidak bisa diterima. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Al-mubiqat al-muhlikat. Al-muhlikat. Nah, al-mubiqat adalah segala atau hal-hal yang menjadikan orang itu hancur. Jadi menyekutukan Allah, sihir, membunuh, kemudian makan riba, makan hartanya anak yatim, keluar dari barisan perang, dan juga menuduh wanita-wanita melakukan perzinaan. Termasuk di dalamnya bukan sekedar wanita, siapapun. Maka nggak boleh kita menuduh berzina. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan daripada mubiqat ini. Wallahu a'lam bishawab.